Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang penggunaan kata ganti atau istilah asingnya pronoun. Apa dan bagaimana tentang kata ganti, marilah kita bongkar di sini melalui channel Klinik Bahasa dan Sastra dari saya, Gus Luken Sunarto. Oke, langsung saja saya awali dengan pengertian dan jenis kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang berfungsi menggantikan kata benda atau yang dibendakan. Ada 3 jenis kata ganti setidaknya yang bisa kita kenali, antara lain 1. Kata ganti orang, 2. Kata ganti penunjuk, dan yang ketiga kata ganti tanya. Bagaimana ketiga ciri dan penggunaan kata ganti tersebut? Mari kita lihat satu per satu. 1. Kata ganti orang. Kata ganti orang ini menggantikan orang atau nama orang. Ini jenisnya ada 3. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama, kedua adalah kata ganti orang kedua, dan ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Ketiga-tiganya bisa tunggal atau diwakili satu orang, bisa jamak mewakili banyak orang. Jelasnya, kata ganti orang pertama tunggal, misalnya aku, saya, ku, atau beta. Perlu diketahui, kata ganti orang pertama adalah menggantikan orang yang berbicara. Kata ganti orang kedua menggantikan orang yang diajak bicara, yaitu kamu atau kalian. Dan kata ganti orang ketiga adalah menggantikan orang yang dibicarakan, yaitu dia. Baik, kembali ke jenis kata ganti pertama, yang tunggal adalah aku, saya, ku, ataupun beta dalam bahasa puisi zaman dulu. Ini kalau tunggal. Kalau jamak, misalnya kita sedang berkumpul banyak orang, karena tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, maka kita akan menggantikan menjadi kami atau kita. Kami adalah mewakili sekian banyak orang, tetapi saya yang berbicara ikut. Sedangkan yang diajak bicara tidak ikut di dalamnya. Sedangkan kata kita ini menggantikan banyak orang, yang berbicara juga ikut, yang diajak bicara juga ikut. Jadi misalnya kita berbicara dengan orang, Mas, kami akan berangkat hari ini juga. Nah, kami artinya saya yang bicara ini dengan pasukan kami, yang saya ajak bicara tidak ikut berangkat. Tapi kalau menggunakan kata kita misalnya, Mas, hari ini kita harus berangkat sekarang juga. Artinya kita berarti saya yang berbicara, orang-orang yang di belakang saya, termasuk Anda yang saya ajak bicara, berarti semuanya harus berangkat. Nah, jadi kita. Oke, ini kata ganti orang pertama, tunggal dan jamak. Yang kedua, kata ganti orang kedua tunggal, yaitu yang diajak bicara, yaitu kamu, Anda, kau, engkau, atau mu. Sedangkan kalau orangnya banyak, diwakili oleh kalian.
Sementara kata ganti orang ketiga, kalau tunggal hanya satu orang, yaitu ia, dia, beliaunya. Kalau jamak berarti mereka. Jadi misalnya dalam kalimat sastra misalnya, Priyono sedang mengajar di kelasnya. Kata Priyono ini digantikan dengan kata dia atau beliau berpakaian serba putih misalnya. Nah, itulah kata ganti orang ketiga tunggal. Dia atau beliau tadi menggantikan Pak Priyono tadi. Beberapa guru hadir di depannya misalnya. Misalnya beberapa guru itu A, B, C, D. Tapi kalau kita nanti dalam kalimat berikutnya menggunakan beberapa guru itu hadir di depannya. Beberapa guru itu semua berpakaian putih-putih. Beberapa guru itu bersepatu. Nah, ketiga pola itu kalau diulang-ulang dengan panjang seperti itu merupakan pemborosan kata. Oleh karenanya perlu diwakili oleh satu kata saja, yaitu mereka. Beberapa orang guru hadir di sana. Mereka berpakaian serba putih. Mereka bersepatu merah semua, misalnya begitu. Jadi cukup dengan satu kata, mereka. Nah, perlu diingat, kata ganti orang kedua dan kata benda, hubungan kekerabatan atau jabatan, pangkat, dapat dipakai sebagai kata sapaan bila untuk menyapa dan ditulis huruf besar. Jadi misalnya ada kata selamat pagi guru, maka kata guru yang merupakan jabatan dari orang yang kita ajak bicara itu adalah berfungsi sebagai kata sapaan. Karena dipakai untuk menyapa, maka ditulis dengan huruf besar. Lain dengan ia menjadi guru. Kata guru dalam kalimat tersebut tidak dipakai untuk menyapa, tapi menunjuk benda. Karena itu dalam kalimat ia menjadi guru, kata guru tersebut ditulis huruf kecil. Oke, ini sudah terbahas pada jenis kata benda beberapa hari yang lalu. Oke. Yang kedua, saudaraku, kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk secara umum kita bedakan menjadi 3, yaitu menunjukkan umum, contohnya kata ini, itu, dan anu. Nah, yang kedua menunjukkan tempat, contohnya sini, situ, dan sana. Sedangkan yang ketiga menunjukkan hal atau ikhwal. Begini, begitu, demikian, yakni, yaitu, yang. Nah, ini kata-kata ini dipakai untuk menggantikan kata-kata sebelumnya yang mungkin terdiri dari beberapa kata. Oke. Dan yang terakhir adalah kata ganti tanya, yakni kata ganti yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuai dengan jenisnya, maka kita mengenal jika yang ditanyakan benda, maka akan menggunakan kata apa. Jika yang ditanyakan orang, maka kita akan menggunakan kata siapa. Jika yang ditanyakan alasan, maka kita menggunakan kata mengapa. Jika yang ditanyakan kata waktu, adalah kita menggunakan kata kapan, bila atau bila mana. Jika kita menanyakan jumlah, kita menggunakan kata berapa. Jika menanyakan urutan, kita menggunakan kata keberapa. Jika menanyakan tempat, kita menggunakan kata di mana, kemana. Dan jika kita menanyakan pilihan, maka kita menggunakan mana. Akhirnya, jika kita mengatakan menanyakan hal atau keadaan, kita cukup menanyakan bagaimana. Nah, ini kata ganti tanya. Contoh penggunaan. 1. Kapan
ibumu datang dari Jakarta. Nah, kata kapan adalah kata ganti tanya yang mengharapkan jawaban tentang waktu. Kapan? Bagaimana kabarnya dia di sana? Nah, kata bagaimana menunjukkan kata ganti tanya yang harus mengharapkan jawaban hal atau keadaan. Begitupun untuk kata tanya siapa yang menyuruhmu ke sini, menunjukkan jawaban orangnya. Demikian penjelasan tentang apa dan bagaimana kata ganti atau pronoun. Oke, saudaraku, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.